Waqal musannifu rahimahullah ta'ala babu bayani adadi syu'abil iman wa afdaliha wa adnaha wa fadilatil haya'i wa kaunihi minal iman. Wa qala Nabi SAW al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah maghrib Masjid Al-Markas Al-Islami, begitu pula pendengar Radio Al-Markas Al-Islami dimanapun berada. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah dan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan membahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Bayani Adadi Syu'abil Iman wa Afdaliha wa Adnaha, yaitu penjelasan tentang beberapa bahagian dari iman. Begitu pula wa afdaliha wa adnaha, yang mana iman yang paling utama, yang paling afdal, wa adnaha, dan iman yang paling ringan. Wa fadilatil haya wa kaunihi minal iman, begitu pula keutamaan, kelebihan rasa malu, dan rasa malu itu adalah bahagian dari iman. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini, baik dari hadis Rasulullah SAW, begitu pula penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Tentu beliau mengutip pandangan para ulama. Riwayat pertama adalah riwayat yang bersumber dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. An Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah yang beliau terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 tingkatannya, lebih dari 70 bahagiannya, 70 macam lebih. Wal haya'u syu'batun minal iman, di antara lebih dari 70 bahagian dari iman itu ternyata kata Rasulullah, al-haya, rasa malu itu adalah bagian terpenting dari iman. Rasa malu. Ini riwayat pertama. Yang mana dalam hadis ini baru satu yang disebutkan oleh Rasulullah bahagian dari iman, sementara Nabi menyebut itu ada lebih dari 70. Dan di antara 70 itu salah satu di antaranya adalah al-haya, rasa malu. Saya kira dalam kondisi kita seperti sekarang ini sangat penting untuk kita amalkan. Kenapa? Karena sepertinya rasa malu ini sedikit demi sedikit itu hilang di tengah masyarakat kita. Dua 20-30 tahun yang lalu ya, kita bisa melihat bahwa kalau ada orang anaknya hamil di luar nikah, maka bukan hanya anak yang bersangkutan itu malu. Bahkan dalam tradisi Bugis Makassar biasa disebut ifopangi tanah, dibuang ke tempat yang jauh supaya tidak ada yang tahu.
Bahkan kalau ada yang tahu tidak masalah, supaya ini menghilangkan rasa malu keluarga, dibuang. Tapi hari ini sepertinya itu mulai hilang, hadirin jamaah maghrib. Bahkan terkadang kita melihat ada orang yang sedang duduk pengantin, hamilnya itu sudah sangat tua, 2-3 hari berikutnya dia sudah melahirkan anaknya. Ini banyak kasus begini, dan sepertinya orang tuanya tidak ada masalah. Ini artinya apa? Rasa malu itu sudah sangat menipis. Kalau kita mencoba melihat Rasulullah sebagai kudwah kita, sebagai uswah kita, panutan kita itu luar biasa di jamaah maghrib. Nabi kalau kita melihat, membaca dalam riwayat yang lain, ketawa dan kelihatan, ketika dia ketawa dan kelihatan gigi rahangnya, beliau sampai kemudian malu. Bagaimana kita bisa melihat Rasulullah itu malu? Itu terlihat dari raut wajahnya, raut mukanya. Ada satu riwayat yang menyebutkan seorang sahabat itu senang membuat, kalau kita sekarang mungkin agak lucu ya, sahabatnya ini bisa membuat orang-orang tertawa. Di hadapan Rasulullah dia juga melakukan hal yang sama, dan ternyata Rasulullah betul ketawa, dan saking ketawanya Rasulullah itu kelihatan gigi taringnya. Dan pada saat itu Nabi kemudian kelihatan beliau itu malu. Kalau kita ini nggak ada itu, yang seperti ini biasa-biasa saja. Apalagi kalau hal yang lebih dari itu. Nabi juga pada suatu ketika dia melakukan perjalanan, kemudian kelihatan lututnya ya, kelihatan lututnya kena angin ya. Dia sementara mengendarai unta, kena angin, kemudian tersingkap pakaiannya, kelihatan lututnya. Nabi luar biasa malunya, seperti yang kita lihat tadi. Kalau hadirin, ya sepertinya kalau lutut saja kelihatan tidak ada masalah ya. Maaf, biasa kita lihat orang yang mungkin bermain macam-macam ya, berolahraga, yang bisa saja sebenarnya kita bisa menutup aurat kita. Karena laki-laki itu auratnya kan mulai dari pusat sampai lutut kan. Itu aurat laki-laki, dan aurat itu bukan hanya pada saat kita beribadah, bukan hanya pada saat kita sholat, tapi setiap saat. Ini yang kelihatan sudah sedikit demi sedikit itu hilang. Artinya salah satu bagian dari iman itu kelihatannya sudah sangat terdegradasi, yaitu al-haya. Itu yang pertama. Hadis yang kedua ini masih dari Abu Hurairah, tapi dari jalur yang berbeda. Karena hadis itu seperti yang kita fahami, bisa jadi ada satu hadis tapi jalurnya macam-macam. Ya, jalurnya beda-beda. Kalau tadi itu memang dari Abu Hurairah, tapi diterima oleh siapa dia? Dari Abu Saleh. Abu Saleh itu kemudian diterima lagi dari Abdullah bin Dinar. Kalau ini dari Abu Hurairah, ini dari Abdullah bin Dinar masih sama, tapi sebelumnya itu berbeda. Jadi ada jalur yang berbeda ya, tapi hadisnya sama. Ini juga bisa membuktikan bahwa hadis Rasulullah SAW itu yang diterima, yang kita baca hari ini, memang betul-betul hadis yang sangat otentik, yang tidak bisa diragukan kebenarannya. Kalau mungkin saya berikan contoh begini, apa yang saya sampaikan hari ini didengarkan oleh banyak jamaah di sini, kemudian besoknya disampaikan oleh kita semua. Saya mendengar hadis seperti ini dari ini disampaikan kepada orang lain. Itu kemudian semuanya menyampaikan kepada orang lain. Dan itu kemudian ketemu. Tapi terkadang ketika dia ketemu ada sedikit perbedaan teks. Ada perbedaan teks, itu hadis seperti itu. Karena kalau hadis perbedaan teks itu tidak jadi tidak jadi masalah besar. Ya.
Berbeda teksnya tetapi maknanya sama. Disitulah bedanya dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran sama sekali tidak ada yang berbeda. Ya, tidak ada yang berbeda. Kenapa? Karena ayat Al-Quran itu setiap dia turun catat. Ada ayat yang turun, Nabi memanggil sekretaris pribadinya, catat ini ayat, tempatkan di sini. Itu kalau Al-Quran. Hazil ayat kan, tempatkan ayat ini di sini tempatnya. Itulah sebabnya kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu tidak ditulis dalam mushaf itu berdasarkan urut turunnya. Ya kan? Berdasarkan urut turunnya. Ayat yang pertama turun itu kan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat kedua apa? Al-Mudaththir. Ayat ketiga Al-Muzammil dan seterusnya. Tapi itu kemudian tidak disambung-sambung kan? Kenapa? Karena ayat itu ditulis, Al-Quran, mushaf itu ditulis bukan berdasarkan urut turunnya ayat, tidak. Tapi itu berdasarkan petunjuk dari Nabi SAW. Tentu kalau Nabi yang menunjukkan itu artinya apa? Itu adalah berdasarkan perintah dari Allah. Karena Nabi tidak akan melakukan sesuatu itu tanpa ada petunjuk. Apalagi ini ayat Al-Quran. Ada turun apa ayat turun tempatkan di sini. Berbeda dengan hadis. Hadis itu nanti ditulis lebih dari 100 tahun setelah Nabi meninggal. Itu pun baru ada usaha. Makanya jangan heran kalau teks-teks hadis itu berbeda-beda. Ini salah satu contoh ini. Pertama tadi Nabi mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. Lebih dari 70 macam. Wal haya wa syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian dari iman. Sampai di situ. Padahal periwayat yang menerima hadis ini juga dari Nabi, dari Abu Hurairah. Sementara riwayat yang lain dari Abu Hurairah, Nabi juga mengatakan qala Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Ini ada dua. Sepertinya periwayat di sini apa ya? Periwayat di sini ragu. Mengatakan iman itu lebih dari 70 cabang, lebih dari 70 tingkatan, atau bisa jadi lebih dari 60. Jadi ada dua. Ya, ada dua yang jadi periwayatnya agak ragu di sini. Ya, tetapi yang terpenting adalah bahwa memang iman itu banyak sekali tingkatannya. Apakah lebih 60 atau 70 itu persoalan lain. Tapi Nabi menyebutnya itu. Itulah sebabnya kemudian para ulama itu berbeda. Ya, berbeda pandangan mengenai jumlah bagian dari iman itu. Ini saya nanti akan bacakan penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi. Tapi kemudian di hadis ini Nabi mengatakan fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Bahagian iman yang tertinggi itu adalah ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Itulah iman yang tertinggi. Apa sebabnya? Ini sudah beberapa kali saya sampaikan di tempat ini. Karena ini terkait dengan akidah, terkait dengan iman ya yang kita bahas. Kenapa la ilaha illallah itu yang paling tinggi nilainya? Yang paling utama, yang paling afdal. Kenapa? Karena sekalipun orang luar biasa kekufurannya, kefasikannya, kesyirikannya, tapi kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, maka semua dosa-dosanya diampuni. Kita tahu para sahabat Nabi itu hampir semua itu mantan musyrik. Hampir semua mantan musyrik. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan? Dari 4 sahabat utama itu hanya Ali yang tidak pernah sujud di depan berhala. Kenapa? Karena Ali itu masuk Islam pada saat dia anak-anak. Masih dia sangat kecil kan Ali. Berbeda dengan siapa? Berbeda dengan sahabat Abu Bakar yang seumur dengan Nabi. Begitu pula Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, itu semua pernah mencium atau menundukkan kepalanya di depan berhala.
Tapi ketika dia kemudian meninggalkan itu semua dan mengucapkan kalimat tauhid, bersyahadat, semuanya diampuni, diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya saya sering mengatakan, hadirin jamaah maghrib yang saya muliakan, jangan pernah kita merusak ini, merusak kalimat tauhid ini. Merusaknya dengan apa? Macam-macam, terutama merusaknya dengan syirik. Ya, merusak dengan syirik. Karena kalau kita rusak kalimat tauhid kita, syahadat kita ini dengan syirik, terhapus semua juga amal ibadah kita. Terhapus semua. Tiba-tiba kemudian dia melakukan satu kegiatan, satu ucapan yang meruntuhkan kalimat tauhidnya, itu semuanya juga dihilangkan, semua amal ibadahnya juga hilang. Itulah sebabnya kenapa kemudian kita, hadirin jamaah maghrib, umat Islam itu selalu harus memperbaharui imannya. Bagaimana kita memperbaharui iman kita? Dengan senantiasa mengulangi kalimat tauhid, dengan senantiasa bersyahadat. Dalam satu hari minimal kita bersyahadat itu berapa? 9 kali saya kira. Karena setiap kita sholat itu 2 kali kita 2 kali kita bersyahadat, kecuali saat subuh. Itu minimal. Apalagi kemudian ketika kita jadikan kalimat tauhid itu sebagai wirid kapan saja. Kan ini adalah zikir yang terbaik ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wala haul, dan seterusnya. Ini adalah zikir terbaik. Ya, ini adalah zikir terbaik. Makanya Nabi mengatakan fa'afdaluha, iman yang tertinggi itu adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Iman yang terendah itu yang kelihatannya tidak ada nilainya, tapi itu bernilai di sisi Allah, dan itu bagian dari iman. Apa itu? Imatatul adza anit thariq, membuang sesuatu yang menyakitkan yang kita temukan di tengah jalan. Macam-macam, katakanlah duri kecil, kita ambil duri itu kita buang. Ada kerikil kecil di depan pintu masjid, kita ambil kita buang. Kenapa? Karena kita ambil itu pasti dalam diri kita mengatakan ini bahaya nih. Kalau diinjak orang itu bisa sakit kakinya, bisa berdarah kakinya, kita ambil kita buang. Ya, kita buang. Mungkin ada yang mengatakan kan bukan hanya kita, non muslim pun, orang yang tidak beragama pun bisa melakukan itu. Iya, tapi tentu niatnya beda. Kalau mereka itu mungkin hanya karena peradabannya yang bersih, ya, diambillah ini supaya kotor kelihatan ini. Kalau kita bisa jadi dua, peradaban kita memang harus begitu, yang kedua iman kita yang mendorong kita melakukan itu. Kita ambil buang. Ini namanya imatatul adza anit thariq. Kita menemukan itu. Tentu bukan sebaliknya yang biasa kita lihat. Ya, tapi di Makassar saya kira belum ini. Jakarta sering kita lihat di TV, orang sengaja menebar paku di mana-mana di jalan. Yang melakukan siapa? Tukang tambang ban. Ya, supaya orang kena bam motornya, mobilnya, ya sudah, ada tambal ban di situ. Sehingga biasa kita melihat polisi itu memungut itu paku sampai berpuluh-puluh kilo. Coba yang melakukan itu tentu orang tertentu, ada unsur kesengajaan. Padahal dalam Islam itu memungut itu saja kemudian menyimpan membuangnya, yang kita temukan di mana saja, itu bagian dari iman. Sekalipun itu dikatakan, kata Nabi, adnaha, itulah yang terendah. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bahagian dari iman. Kalau dalam bahasa Bugis itu biasa dikatakan apa ya? Matandre siri, ya kan? Matandre siri. Balina lawan dari matandre siri, makura siri. Ya kan? Makura siri. Mungkin makura siri itu contohnya apa ya? Beda kan fasiri-siri ya? Fasiri-siri itu beda itu. Matandre siri, dia lihat tetangganya pergi berjamaah. Aduh, dia juga merasa malu. Kenapa ya saya tidak pergi? Itu namanya apa? Itu namanya al-haya. Namanya al-haya.
Nah, kalau kita lihat hadis ini ya di jamaah maghrib, ya ini memang ada perbedaan. Yang pertama tadi itu agak singkat. Yang kedua, perbedaan yang kedua di riwayat pertama itu menyebut lebih 70. Yang kedua ini adalah ada dua, apakah lebih 70 atau lebih 60. Tentu ya ada yang mengatakan ya, kalau begitu yang mana yang benar ya? Dari riwayat ini saya ingin bacakan penjelasan hadis ini. Inilah penjelasan ulama yang jelaskan ini, bukan Nabi kan? Kenapa bisa berbeda begini? Itu tadi yang saya katakan, karena ratusan tahun sesudah Nabi meninggal baru hadis ini dicatat Pak, dikumpulkan. Contoh kecil yang saya sampaikan tadi, apa yang saya sampaikan ini kemudian kita sebarkan ke orang lain, pasti ada penambahan, ada pengurangan, atau ada sedikit bahasa yang berbeda. Karena yang mengumpulkan itu apa? Yang mengumpulkan itu adalah para sahabat juga sudah masa Nabi SAW. Itulah tadi saya katakan bedanya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran turun langsung dicatat, langsung dihafal. Ya, dicatat, dihafal. Makanya Al-Quran itu ada dua bentuk. Apa itu ada dua bentuk pemeliharaannya? Yaitu Al-Kitabah, yaitu dengan tulisannya. Yang kedua Al-Hifz fis sudur, itu menghafalnya dalam hati. Semua sahabat itu hafal semua Al-Quran. Makanya pada masa perang, sesudah perang pada masa perang pada masa Abu Bakar, perang antara Islam dengan nabi-nabi palsu, itu ada 70 sahabat yang meninggal kan. Abu Bakar mengatakan, nah, bahaya kalau begini, kalau kita tidak mengumpulkan Al-Quran. Karena pada saat itu kan Al-Quran belum ada yang tertulis kan. Itu idenya Abu Bakar itu, saya mau Al-Quran itu ditulis dalam bentuk mushaf. Wah, luar biasa itu tantangan dari para sahabat. Sahabat mengatakan, tidak boleh ditulis itu Al-Quran. Tidak ada perintah dari Nabi. Ya, tidak ada perintah dari Nabi. Tidak boleh kita menulisnya dalam bentuk mushaf. Tapi kemudian Abu Bakar memberi alasan. Termasuk waktu itu yang menolak itu adalah Umar bin Khattab. Anda, saya harus tulis. Umar tidak ada riwayatnya. Tidak boleh kita melakukan itu. Itulah bedanya antara Nabi dengan sahabat. Kalau Nabi itu tidak boleh melakukan ijtihad. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi harus ada langsung dari Allah kan. Beda dengan sahabat, beda dengan kita. Boleh melakukan ijtihad. Itulah tadi ijtihadnya siapa? Ijtihadnya Abu Bakar. Dan bagi saya inilah ijtihad ijtihad pertama yang kalau bisa kita sebut dengan bidah. Inilah bidah pertama yang dilakukan ini. Pengumpulan Al-Quran. Ya kan? Pengumpulan Al-Quran. Tidak ada itu dasarnya. Tapi kemudian dengan alasan yang sangat logis, beliau mengatakan, kenapa saya mau mengumpulkan Al-Quran? Karena saya sangat khawatir kalau Al-Quran itu tidak dikumpulkan, jangan-jangan umat Islam itu seperti kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ya kan? Yahudi, Nasrani itu kan hampir semua kitab, maaf, ini kita bicara internal kita ya. Ini bukan di luar, karena ini ada yang tertulis. Kita tidak mau, jangan sampai Al-Quran itu umat Islam itu sama dengan umat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Yahudi dan Nasrani itu kan tidak ada tertulis. Maka kemudian dikumpul Al-Quran. Akhirnya sahabat semua pada setuju, dan itu kemudian terjadilah usaha menulis Al-Quran dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf. Itulah yang kita baca sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Ya. Saya bacakan kenapa kemudian ulama berbeda itu. Ada para periwayat berbeda, 60 ada 70. Ya, ini saya bacakan. Hakaza rawahu an al-imanu bidun wa sabuna syu'bah. Iman itu ada 70 tingkatan. Hakaza rawahu an Abi Amir al-Aqdi an Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Nabi Salih an Nabi Hurairah an Nabi SAW. Itulah katanya riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Amir dan seterusnya sampai kepada Abu Hurairah. Dan di riwayat Zuhair, wafi riwayat Zuhair dari Jarir sampai kepada Abu Hurairah juga, dia mengatakan
bidun wa sabuna au bidun wa situn. Apakah itu lebih 70 atau lebih 60? Ya. Wa kafi Muslim fi riwayat Suhail bidun wa sabun au bidun wa situn ala syak. Jadi di riwayatnya Suhail tadi ada dua ya. Apakah lebih 60, lebih 70 atau lebih 60? Tapi itu diragukan. Ada keraguan riwayat di situ. Sementara di riwayat Bukhari, karena ini juga disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, warawahul Bukhari fi awalil kitab, dan Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan pada awal kitabnya, ya, mi riwayatil aqdi bidun wasituna bila syak, yang mengatakan bahwa di Sahih Bukhari itu mengatakan lebih 60 tingkatan iman itu bila syak, tidak ada keraguan. Tidak ada yang mengatakan lebih 70, hanya mengatakan lebih 60. Itu di riwayat Bukhari. Dan dari riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dan beberapa riwayat yang lain lewat riwayat Suhail itu mengatakan lebih dari 70 bila syak. Ya, tidak ada keraguan. Jadi ini ada berapa versi nih. Kemudian At-Tirmidzi min tariqin akhar wa qala fi arba'un wa sittuna baban. Tadi di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi justru mengatakan arba'atun wa sittuna baban. Ada 64 pintu, ada 64 bagian. Jadi kita melihat tadi ada berapa ya? Kalau 64 berarti lebih dari 70, lebih dari 60 juga. Oleh karena itu waqtalafal ulama fi rajih min riwayatain. Oleh karena itu kemudian para ulama itu berbeda terkait dengan mana riwayat yang paling sahih, yang paling rajih di sini. Faqala al-Qadhi Iyad, ini guru An-Nawawi mengatakan, yang bernama Al-Qadhi Iyad mengatakan as-sawabu ma waqa fi sairil hadis wa li sairi ruwat bidun wasitun. Ini pandangan siapa? Al-Qadhi Iyad mengatakan yang paling betul itu adalah lebih dari 60, bukan lebih dari 70. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi riwayat yang terkait dengan ini di samping lebih 60 itu di samping ada di Bukhari, ada juga di Muslim, ada juga di kitab-kitab yang lain. Makanya Al-Qadhi Iyad mengatakan itulah yang paling rajih, yang paling benar. Wa qala Syekh Abu Amr bin As-Salah rahimahullah taala hadza syak al-waqi fi riwayat Suhail huwa min Suhail. Ini pendapat dari Abu Amr yang mengatakan bahwa ya keraguan itu sebenarnya adalah riwayat yang bersumber dari Suhail, huwa min Suhail. Ya, tapi saya kira tidak ada masalah itu. Karena dalam hadis memang begitu. Karena yang terpenting bahwa iman itu memang bertingkat-tingkat. Itulah yang terpenting sebenarnya. Apakah jumlahnya lebih 60 atau lebih 70, bukan itu. Sekalipun ketika kita mencoba membuka beberapa pandangan ulama, memang ketika ada seorang ulama itu mencoba mencari berapa jumlah, berapa tingkatan iman itu. Ya, berapa tingkatan iman itu? Ada yang mengatakan setelah saya membuka semua Al-Quran, ternyata itu tidak sampai 60. Bagian dari iman itu tidak sampai seperti yang disebutkan. Nanti lebih dari 60 itu ketika saya gabungkan tingkatan-tingkatan iman yang ada dalam Al-Quran dan hadis, itu baru kemudian mencapai itu. Jadi ada dua, bukan hanya dari sumber Al-Quran tapi dari sumber hadis. Itu penjelasan pertama. Yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan ini pandangan dari Al-Qadhi Iyad juga. Beliau mengatakan seperti yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi, wa qad taqaddama anna aslal iman fil lugha at-tasdiq. Ini telah kita jelaskan sebenarnya bahwa sebelumnya bahwa dasar dari iman itu adalah tasdik. Tapi saya kira ini adalah pandangan dari Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman itu yang paling utama itu adalah tasdik. Karena iman itu dalam pandangan para ulama itu ada 3 di jamaah maghrib. Yang pertama itu adalah tasdik bil qalb. Yang kedua adalah al-ikrar bil lisan, atau mungkin saya bisa balik, yang pertama dulu ikrar bil lisan, ucapan lidah. Itulah yang biasa kita lakukan di sini kan. Setiap hari Jumat biasa ada orang yang masuk Islam. Itu baru sebatas apa? Baru sebatas ikrar. Karena yang namanya tasdik bil qalbi itu tidak ada yang tahu, Pak.
Yang tahu hanya kita dan Allah. Apakah betul kita kemudian mengucapkan syahadat itu sampai kemudian masuk dalam hati kita? Apalagi di Indonesia ini kecenderungan orang masuk Islam itu lebih pada dorongan sesuatu kan? Kan banyak itu. Dia masuk Islam karena pasangannya yang mau dinikahi tidak mau menikah kalau tidak masuk Islam ini. Dan bagi saya inilah kelebihan kita dalam Islam. Serendah apapun iman kita, kita tidak mau hampir itu. Kita tidak mau keluar dari iman kita. Sekalipun mungkin orangnya tidak salat, tidak puasa, yang penting dia Muslim. Ya, yang penting dia Muslim. Terutama kita di Indonesia kan. Ya. Itu yang pertama. Karena ukuran iman kita itu hanya ikrar bil lisan. Yang kedua, tasdik. Tasdik itu adalah pembenaran dengan hati kita. Cuma yang kedua ini seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan diri kita. Tapi ketika seseorang sudah, karena tidak ada yang tahu apa yang kita ucapkan itu apakah kita benarkan atau tidak, sehingga ukuran kita itu adalah ukuran lisan. Apa yang kita ucapkan kan? Amin diucapkan. Kalau orang sudah mengucapkan syahadat, itu ukuran kita, berarti orang ini sudah Muslim. Itu ukuran kita. Sehingga ini di riwayat yang lain, saya kira nanti juga kita kaji hadis itu, tapi tidak apa-apa saya menyampaikan pada saat ini. Ada seorang sahabat yang membunuh seseorang dalam perang itu sesudah dia bersyahadat. Ya, kalau saya tidak salah itu dari sahabat Usamah. Ya, dalam perang itu dia berduel. Awalnya Usamah ini terdesak, hampir dia dibunuh. Tapi dalam duel selanjutnya dia yang menang. Pedang itu sudah di ujung lehernya ini, ke orang kafir tadi itu. Gimana sekarang? Tiba-tiba orang ini, sang kafir ini langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi Usamah ini langsung dia sikat saja, Pak. Langsung dia bunuh. Ya, langsung dia bunuh. Ada seorang sahabat yang lihat, kenapa anda bunuh itu? Itu pura-pura aja bersyahadat itu. Pura-pura itu. Karena saya mau habisi dia. Enggak, tidak benar itu. Maka persoalan ini kemudian dilapor kepada Rasulullah. Dilaporkan kepada Nabi. Usamah dipanggil, dan dia ceritakanlah itu tadi, kronologisnya kenapa dia bunuh. Apa kata Nabi? Apakah kamu tahu apa yang ada dalam hati seseorang? Apakah benar dia bersyahadat, membenarkan atau tidak? Itu bukan urusan Anda. Artinya apa? Hadirin jamaah maghrib, ketika seseorang itu sudah bersyahadat, haram hukumnya kita membunuh orang. Haram hukumnya itu. Ketika orang itu sudah bersyahadat, ya kan? Nggak boleh. Apalagi ya, jangankan sesama muslim, non muslim saja kita tidak boleh melakukan itu. Tentu non muslim yang kemudian tidak berada dalam wilayah perang, ya, mereka tidak boleh kita lakukan. Ya. Karena dalam Islam itu nyawa itu sangat berharga. Siapa yang membunuh seseorang, maka sepertinya dia membunuh semua orang. Man qatala nafsan faqannama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang bunuh satu orang sepertinya dia membunuh semua. Tapi sebaliknya, faman ahyaha, siapa yang kemudian sepertinya dia menghidupkan seseorang. Orang ini kelihatannya sudah bisa mati dan seterusnya, kemudian dia berusaha untuk ini, maka sepertinya dia menghidupkan manusia secara keseluruhan. Maka nyawa itu sangat berharga. Itulah sebabnya dalam Islam itu menghilangkan nyawa itu berat sekali. Berat sekali hukumannya. Ya, membunuh seseorang dengan sengaja, ya. Kalau dalam Islam itu kan ada kisas namanya. Ya kan? Itu harus dikisas juga. Nah, tentu ini jadi perdebatan di kita di Indonesia umpamanya. Kenapa kita umpamanya gimana dengan itu? Itu lain persoalan itu. Ya. Iman yang ketiga adalah al-amal bil arkan. Yaitu tentu melakukan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Ini disebut dengan al-amal bil arkan.
Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, ukuran iman itu ya itu tadi dua, ikrar, tasdik. Sekalipun tasdik itu ya urusan yang bersangkutan. Sementara amal itu adalah penyempurna. Kan dikatakan di sini, wa qad qadamna anna kamalal iman bil amal. Itu juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kesempurnaan iman itu adalah dengan melaksanakan berbagai amal ibadah. Kita sholat, kita puasa, itu adalah menyempurnakan iman. Bukan berarti orang itu tidak beriman ya. Ya, tapi itu adalah bagian untuk menyempurnakan iman. Wa tamamuhu abitaat. Dan kesempurnaan iman itu adalah dengan ketaatan. Tentu ketaatan itu dengan melaksanakan berbagai perintah Allah dan menghindari, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan wa tamamuhu bitaat. Ya. Wa naltizama ta'at wa dhamma hadha sya'b min jumlatit tasdiq. Dan iltizamu ta'at, ya, yang biasa terjadi dalam sebuah bentuk-bentuk ketaatan itu adalah jumlatut tasdik. Itu adalah universalitas tasdik, pembenaran hati itu. Jadi kalau kita melakukan itu semua ketaatan itu adalah tasdik. Itu bagian terpenting dari tasdik. Tentu ini juga merupakan dalailun alai. Ini juga merupakan dalil bahwa seorang itu telah betul-betul beriman. Makanya kalau kita datang berjamaah di sini, sepertinya tidak ada lagi keraguan kalau kita ini beriman, Pak. Karena bukan hanya kita sebatas ikrar, sebatas tasdik, tapi kita sudah amal. Dan amal itu adalah kamalul iman. Itu adalah penyempurna dari keimanan. Berbeda dengan orang yang hanya bersyahadat saja. Karena begitu banyak, Pak, orang yang muslim tapi hanya syahadat. Jangankan kita sholat maghrib di sini, sholat Jumat saja banyak orang yang masih berkeliaran di sana. Tentu tidak ada tidak boleh kemudian tangkap polisi, tidak bisa, karena negara kita bukan negara Islam ya. Sekalipun kita negara mayoritas muslim. Berbeda tentu di negara-negara yang memang negara muslim ya, yang menggunakan Al-Quran dan hadis itu sebagai dasar negara. Beda. Ada sedikit cerita waktu kita kan di Indonesia biasa, Pak, kalau waktu salat azan kita tidak mau pergi masjid ya tinggal saja di rumah, kan begitu ya. Tapi coba kita lihat di Haramain Mekah Madinah yang mungkin biasa, kalau sudah azan tidak boleh ada orang yang berkeliaran. Kalau ada yang berkeliaran itu berhak polisi tangkap itu. Ya, berhak polisi tangkap. Tidak ada yang berani. Makanya semuanya aman. Barang dagangannya orang disimpan begitu saja di tengah jalan, nggak ada yang mau ambil. Karena risikonya ketika kita mencuri berat sekali. Ya, berat. Ya, kalau kita coba sandal saja itu, kalau tidak bagus penempatannya, disimpan baik-baik. Sandal bagus, sandal mewah, apalagi sepatu mewah ya jangan, hati-hati. Ya, hati-hati. Gitu. Baik. Kemudian ini tadi al-haya ya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Riwayat yang lain mengatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Itu riwayat yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ini lebih pendek lagi. Ini dari Salim yang dia terima dari bapaknya. Sami'an Nabi SAW rajulan ya'izu akhahu fil haya. Nabi pernah mendengarkan seorang sahabat itu yang memberi nasihat kepada saudaranya tentang iman. Tentang hal haya, rasa malu. Beliau mengatakan, sahabat ini mengatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Tentu ini adalah hadis yang dengarkan dari Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, hadis yang terakhir, yaitu hadis yang bersumber dari Imran bin Husain. Ya, ini sahabat ya. Imran bin Husain yuhaditsu anin Nabi SAW annahu qala al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak ada yang didatangkan, tidak ada yang dia
bisa datangkan kecuali kebaikan. Artinya apa? Ketika kita memiliki rasa malu, pasti itu akan menghasilkan hal yang sangat baik. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Faqala Busyair bin Ka'ab, ini Busyair bin Ka'ab mengatakan, innahu maktubun fil hikmah. Ternyata rasa malu itu, al-haya itu bukan hanya ada dalam teks hadis, ya, seperti yang barusan saya bacakan. Ternyata itu juga disebutkan dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Ya, ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Anna minhu waqar, bahwa minhu waqar wa minhu sakinah. Karena kalau orang memiliki rasa malu, itu bisa terjadi pada dirinya memiliki sakinah, al-waqar wa sakinah, ketenangan jiwa. Kita bisa tenang. Faqala Imran, uhaditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuhadditsuni an suhufik. Imran mengatakan, ini saya sampaikan, hadis ini saya sampaikan yang saya terima dari Nabi SAW, dan kamu menyampaikan kepada saya, ini seorang non muslim ini, sebenarnya Anda sampaikan itu yang sumbernya itu juga dari kitab suci Anda, katanya an suhufik. Ya, itu penjelasan yang itu hadis yang terakhir, hadis yang keempat tadi. Saya ingin bacakan sedikit penjelasan di sini. Penjelasan dari hadis ini memang ada berapa teksnya. Jadi ada al-haya syu'batun minal iman, ada juga mengatakan saja al-haya'u minal iman. Ada yang terakhir tadi saya sebutkan, ini al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak ada yang didatangkan kecuali kebaikan. Riwayat yang lain, al-haya'u khairun kullu. Rasa malu itu semua khairun, itu baik semuanya. Au qala kulluhu khair, atau mengatakan semua dari bagian al-haya, rasa malu itu adalah baik. Ya. Kemudian yang terakhir, yang saya jelaskan itu penjelasan ketika mengatakan adna wa adnaha imatatul azanit tariq. Bagian yang terendah dari iman itu adalah ketika kita membuang al-aza yang menyakitkan. Al-aza, ya, dalam hadis ini disebut yang menyakitkan, yang ditemukan di jalan. Tanjiyatuhu wa ibadu, yang menyingkirkan atau menjauhkan. Kita ngambil kemudian menjauhkan. Kemarin saya lihat anak muda itu, ya, anak muda sementara jalan lari-lari pagi, ya, saya juga, wah ini bagus, hebat anak muda ini. Ada sedikit itu dahan kayu, dia kemudian ambil, dia buang, ya, dia buang. Ini luar biasa. Kalau seperti begini sebuah sikap kita, hal yang kecil saja kita perhatikan, tentu apalagi hal yang besar. Wal muradu bil adza, yang dimaksud dengan yang menyakitkan di sini adalah kullu ma yu'zi min hajarin aw madarin aw syaukin aw ghairi. Semua yang bisa menyakitkan, apakah itu dari kerikil ataupun dari syauk, ya, syauk itu duri, ya, yang bisa menyakitkan, kita ambil, kita buang. Itu semua adalah syu'batun minal iman, itu adalah bagian dari bentuk keimanan kita. Oleh karena itu, tentu kalau kita melihat apapun yang dilakukan itu, yang semuanya berdasarkan keimanan, itu adalah bagian dari iman. Karena ucapan saja itu adalah bagian dari iman, apalagi kemudian ketika itu adalah sudah dalam bentuk perbuatan, ya, sudah bentuk perbuatan, itu tentu adalah bagian dari iman. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.